Oke guys, untuk tutorial kali ini saya mau bahas tentang pemasangan gantungan baju ya di dinding kamar mandi. Nah, ini gantungannya seperti ini ya, kemudian ada lubangnya 4 ya, modelnya slot. Dilengkapi juga dengan buku petunjuk ya, lembar petunjuk. Di sini ada ukurannya ya, jadi panjangnya dan tingginya untuk jarak masing-masing lubangnya. Untuk perlengkapan yang diperlukan, yang pertama adalah bor. Ya, mesin bor ini wajib pakai yang model hammer guys ya. Jadi kalau dilihat ada gambar palunya. Ya, ini khusus yang hammer drill. Selain itu, kita perlu mata bor keramik ya. Jadi modelnya ini seperti tombak guys. Itu tajam ya ujungnya ya. Selanjutnya kita perlu bor beton biasa. Ini kalau dilihat ujungnya ya, dia itu ada siripnya guys, ada siripnya kiri kanan dan tidak tajam, cenderung tumpul ya ujungnya. Kemudian kita perlu visor dan skrupnya. Kebetulan ini sudah disediakan pada saat pembelian gantungannya guys ya. Ini visornya S8. Kita perlu juga solasi kertas atau solasi apapun juga nggak apa-apa sih, asal bisa diberi marker. Kita perlu penggaris juga, dan kita perlu blower ya. Atau bisa juga diganti menggunakan sedotan guys ya, tapi usahakan sedotannya yang berupa letter L guys, yang bisa dilipat seperti ini ya. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan letak gantungannya guys ya. Di sini saya sudah kasih 2 solasi kertas ya, namun ada satu yang sudah saya kasih tanda ya. Jadi kalau tanda satu ini adalah posisi lubang yang paling ujung sini guys, atas ya. Jadi nantinya seperti ini rencana guys ya. Jadi yang lainnya saya tidak kasih tanda dulu, kita akan bor dulu satu ini, kemudian kita pasang, yang lainnya akan menyesuaikan ya, karena khawatirnya kalau kita bor untuk beton terkadang ada pergeseran dikit guys. Selanjutnya kita siapkan visornya guys ya. Ini kebetulan visornya udah datang berikut gantungannya ya. Ini kalau cara ngukurnya tinggal kita cekkan aja. Nah ini guys ya, harusnya diameternya sama guys sampai siripnya. Ini yang keramiknya. Untuk yang betonnya sama juga guys ya, kurang lebih seperti ini guys. Ini dibilangnya visornya S8 guys ya. Ini merujuk kepada ukurannya guys. Jadi kalau diukur pakai penggaris guys, kira-kira ini kira-kira 8 mili guys. Selanjutnya kita pasang bor keramiknya guys ke hammer drill ini, tetapi jangan pakai mode yang hammer dulu guys ya. Ini kan kita hendak bor keramiknya, jadi kita pakai mode yang drill biasa ya. Jadi kalau dilihat ini yang drill ya. Keuntungannya menggunakan mata bor keramik ini, dia ujungnya tajam guys. Dia kemungkinan untuk menggesernya lebih kecil guys dibanding betonnya. Oke guys, kita mulai dulu ya. Ya lihat guys, hasilnya bagus ya, bulat ya, tidak ada yang rusak permukaannya ya. Jadi kenapa saya menganjurkan menggunakan bor keramik dahulu ya, sampai tembus keramiknya. Setelah kira-kira udah tembus ini ya guys, baru kita lanjutkan ke bor beton yang biasa. Untuk menggunakan mata bor beton ini guys ya, ini saya ambil solasi kertas,
Kemudian saya ukur kedalamannya guys. Ya, patokan saya adalah jangan dari ujung guys, tapi dari awal sirip ini. Ya, dari sirip ini turun ke bawah guys. Jadi kalau dilihat seperti ini guys. Ya, kurang lebih seperti itu guys ya. Karena biasanya dalamnya masih ada sisa-sisa kotoran guys. Dan dia kan ujungnya kan yang ini meruncing ya. Jadi kurang dalam kalau nanti diambil dari ujung sini. Ya, jadi turun sedikit. Hanya sedikit aja. Ya, sampai sebatas sirip, dari sirip baru turun ke bawah. Kita kasih isolasi. Untuk yang berbeton kita rubah ke mode hammer guys ya. Ya, jadi ini mode hammernya. Kelihatan ya guys. Ya, ini mode hammernya. Jadi kita buat ke hammer. Oke, kita mulai. Lubangnya jangan diperbesar lagi guys ya. Jadi orang khawatirnya diputar-putar ya mata bornya sehingga lubangnya lebih besar. Nah, ini kemudian kita bisa gunakan ini guys. Ya, untuk mengeluarkan debu, atau cara paling mudah adalah pakai ini guys. Ya, tapi posisinya dibalik supaya tidak kena muka. Seperti ini kita masukkan ke dalam juga boleh, kita tiup guys. Kebetulan yang model hanger ini dia modelnya slot guys ya. Jadi kita cukup masukkan, kemudian kita geser seperti ini guys. Kemudian untuk sisi satunya lagi guys, ya saya hanya perlu letakkan seperti ini. Kemudian saya titik dulu guys, ya tengah-tengahnya kira-kira. Ya, saya sementara ini tidak perlu perhatian untuk masa ketinggiannya guys. Ya, saya hanya perlu as tengahnya guys. Oke, kira-kira seperti itu. Kita sudah ketemu as tengahnya guys ya. Kita garis ke bawah ini. Nah, selanjutnya kita ukur ketinggiannya guys. Ini adalah ketinggian dari sisi kiri guys. Ya, di sini 5,5 guys. Ya, jadi kita tahu titik tengahnya adalah di sini. Ya, sesuai guys ya. Jadi saya hendak tunjukkan satu hal dulu guys. Biasanya kita ukur ketinggian pakai water pass atau diukur ke lantai. Ya, tetapi posisinya ini adalah di kamar mandi. Ya, jadi orang lebih perhatian garis keramiknya guys, natnya. Ya, jadi daripada kita ukur atau kita pakai water pass, kita ukur aja dari sisi keramiknya. Jadi orang akan kalau sejajar, orang tidak akan perhatian miring sedikit atau tidak. Ya, tetapi kalau kita ukur water pass dan ternyata tidak sejajar dengan garis natnya, malah kelihatan miring guys, ini guys. Selanjutnya langkahnya seperti biasa, kita bor keramiknya, kemudian lanjut ke dindingnya. Bagian atasnya kiri kanan sudah saya sekrup guys ya. Kemudian saya pasang dan dikencangin sedikit. Nah, sisanya hanya ngasih tanda bagian bawahnya dan kita bor. Ya, jadi cukup tanda satu titik aja. Ya, ini kita perlu jangan nempel ke atas guys ya. Nah, titiknya kira-kira seperti itu guys. Ya, karena kita harus pertimbangkan diameter ini ya, diameter sekrupnya guys. Ya, jadi kan tidak mungkin nempel ke atas, jadi pasti tengah-tengah ini. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian lanjutkan bor dan pasang visor. Nah guys, sudah jadi guys ya gantungannya. Nah, jadi kokoh guys ya. Jadi sudah berhasil semua. Nah, sedikit saran saja guys ya, sedikit tips kalau menggunakan ini guys ya. Ini kebetulan saya menggunakannya mata bor keramik ini ya, diusahakan hanya untuk keramik aja guys ya. Jadi jangan diteruskan sampai ke dindingnya. Jadi sayang guys, nanti ujungnya nggak tajam lagi guys. Ya, jadi untuk cukup keramik aja, setidaknya sampai lingkarannya udah terbentuk guys, rapi, bisa lanjutkan dengan bor beton. Ya, ini yang pertama guys. Yang kedua tentang
bor betonnya guys ya. Jadi tadi seperti saya bilang, kita harus pertama tentukan ukuran yang tepat guys ya. Setelah dia masuk jangan diputer-puter guys ya, biasanya sering begini guys ya, itu nanti semakin besar lubangnya. Kalau kita masukkan visor nanti dol guys ya, kalau ini kan tidak guys, sesuai peruntukannya. Oke guys, demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.